Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sahur. Sahur dalam berpuasa seringkali kalau bagi anak-anak muda, milenial atau anak-anak kekinian, pada saat melaksanakan puasa di pagi hari, siang hari, atau di sore hari, selalu bercerita tentang kebanggaan puasanya dia kuat tanpa merasa lemah meskipun tanpa sahur. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin barangkali bukan dialami oleh anak-anak muda. Sebagian dari kita yang dewasa atau bahkan yang sudah usia lanjut seringkali beranggapan yang sama, bahwa meskipun tanpa sahur dalam berpuasa bangga dengan kuat menahan hawa nafsu maupun haus dan laparnya sampai menjelang maghrib tiba. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya sahur adalah bukan sesuatu hal yang terpisah dengan berpuasa, tapi merupakan satu kesatuan elemen yang tidak bisa dipisahkan. Ketika puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, maka sesungguhnya ibadah sebelumnya juga adalah paling tidak kalaupun sunnah yang muakkad. Begitu pula dengan sahur. Hal demikian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kalimat ini menunjukkan perintah. Tasahharu, bersahurlah kamu sekalian. Sehingga kalimat ini seyogyanya, kalaupun saya ulang lagi, kedudukan sebagai sunnah, maka hukumnya sunnah muakkad yang sangat kuat. Karena ini adalah perintah. Fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Poin yang kedua adalah maka dengan sahur itu akan mendapati keberkahan. Sehingga kalau mau di mafhumul mukhalafah, logika terbaliknya, kalau kita puasa tidak sahur, bisa jadi kita kuat, kita bisa selesai sampai menjelang maghrib tiba, tetapi bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan karena kita tidak melaksanakan sahur itu sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahur itu meskipun memang sebagian ulama, misalkan dalam khabar Al-Hakim dalam kitab Shahihaini disebutkan bahwa makan sahur itu bagaikan qailulah di siang hari untuk persiapan di malam hari melakukan qiyamul lail. Begitu pula dengan sahur, makan sebelum berpuasa agar kemudian ada kekuatan persiapan dalam menjalani puasa tersebut tanpa merasakan adanya kehausan dan kelaparan. Namun demikian, jamaah sekalian rahimakumullah, keberkahan dalam hadis yang lain bahwa as-sahuru barakah fala tad'uhu, maka janganlah kamu meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma, meskipun yang kita lakukan sahur itu dalam bentuk seteguk air yang kita nikmati. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustahirin, karena bagi orang yang sahur itu Allah dan malaikat memberikan sholawat kepada kita. Ingat, sholawat perspektif Allah adalah memberikan rahmat buat kita. Sehingga kalau kita melakukan sahur, sesungguhnya berpotensi besar mendapatkan rahmat dari Allah SWT disebabkan sahur itu sendiri. Bahkan malaikat pun memberikan ampunan atau memohonkan ampunan kepada Allah SWT bagi al-mustahirin, orang-orang yang sahur. Sehingga bisa jadi dengan sahur selain keberkahan,
selain menjalankan sunnah Rasul, tapi juga mendapatkan rahmat dari Allah dalam bentuk bersolawat Allah kepada kita mustahirin, begitu pula mendapatkan permohonan ampunan dari malaikat. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, di sisi yang lain sahur juga adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul dalam hal urusan sunnah tersebut. Sebagaimana dalam hadisnya, salasun min akhlaqil mursalin, 3 akhlak yang dilakukan oleh para rasul, di antara ini adalah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamin 'ala shimali fis shalah. Yaitu yang pertama adalah mensegerakan dalam berbuka, mengakhirkan dalam bersahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dalam sholat. Sehingga dalam hal konteks sahur ini, itu kalau kita jalankan sama saja seperti kita menjalankan apa yang dijalankan oleh para nabi, para rasul sebelum kita. Karena itulah akhlak dari para nabi dan rasul. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan yang paling istimewa adalah sahur itu sesuai dengan keinginan kodrat manusia, yaitu disunnahkannya untuk diakhirkan dalam menjalankan sahur. Sesuatu hal yang sangat istimewa karena semua manusia bukan karena kuat atau tidak kuat, tetapi ingin menjalankan puasa dengan maksimal mungkin, justru disunnahkan melaksanakan sahur di akhir waktu, tentu di luar waktu yang meragukan, yaitu di antara 5-10 menit sebelum adzan yang kita sebut dengan imsak. Disitulah kemudian sunnahnya kita sudah berhenti untuk tidak melaksanakan sahur kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka untuk memakmurkan Ramadan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.